Empati, simpati. Empati, simpati. Banyak banget tuh orang yang ngomong gitu. Sebenarnya bedanya apa sih? Hai, pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa itu bedanya empati dan simpati. Mungkin kita sering banget ya dengar kata-kata empati ataupun simpati, terutama ketika ada mungkin berita yang kurang menyenangkan, dimana kita diminta untuk berempati pada orang tersebut, atau mungkin ada menggunakan istilah bersimpati pada orang tersebut. Jadi kita akan membahasnya dengan melihat terlebih dahulu definisi dari kedua kata itu. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas adalah empati. Empati itu adalah kemampuan kita untuk mengenali atau membagikan atau merasakan emosi yang dirasakan oleh orang lain. Nah, jadi di sini ada dua poinnya. Yang pertama, kita perlu menempatkan posisi kita di posisi orang tersebut. Dan yang kedua adalah kita mampu untuk mengenali dan merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Nah, sebenarnya mungkin kita sering ya dengar omongan kalau kita harus menempatkan diri di posisinya gitu. Kita harus bisa melihat dari sudut pandang dia gitu. Tapi sebenarnya tidak semudah itu. Kenapa? Karena setiap orang itu kan sebenarnya dilahirkan dan tumbuh berkembang itu dengan lingkungan yang berbeda-beda. Sama seperti kalau misalkan kita bilang latar belakang ataupun konteks setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita kita belum tentu bisa tahu bagaimana pengalaman orang sebelumnya yang bisa membentuk dirinya sampai saat ini dan merasakan perasaannya saat ini. Jadi ketika kita mencoba untuk menempatkan posisi kita seperti posisi orang lain, itu bukan hanya misalkan ada orang yang habis nginjek paku payung. Nah, bukan berarti kita menempatkan diri kita menginjak paku payung juga gitu, tapi kita perlu tahu dulu si kondisi orang ini sebenarnya seperti apa. Apakah mungkin dia tuh menangis bukan sekedar karena paku payungnya, tapi mungkin sebelumnya memang pernah ada luka di sana, terus kena paku payung lagi, jadi kan itu sebenarnya lebih besar lagi ya rasa sakitnya dan emosi yang dirasakannya gitu. Jadi bukan sekedar apa yang kita lihat saat itu juga, tapi kita perlu tahu keadaan dan kondisi serta posisi orang itu dalam suatu kejadian ini tuh seperti apa sebenarnya, sampai kita bisa benar-benar masuk membayangkan bagaimana jika kita berada di kondisinya saat ini, seperti itu. Kemudian setelah kita mencoba untuk mendalami, mencoba untuk masuk ke dalam posisinya itu, kita perlu untuk mengenali juga kira-kira apa saja emosi yang dirasakannya saat ini. Jadi kalau mungkin orang bisa dengan gampang yang menyebut itu empati, padahal sebenarnya mungkin dia belum 100% menyadari bahwa menempatkan diri seperti posisi orang itu tidak semudah itu. Kenapa tidak semudah itu? Karena balik lagi ya, kita ngomongin soal latar belakang orang ini mungkin sudah ada jalan ceritanya gitu, sedangkan latar belakang kita berbeda. Kadang ketika kita mencoba memposisikan di orang itu, masih suka ada seperti misalnya personal value kita merasa seharusnya itu sih gak perlu dipikirkan sebegitunya ya, gak perlu baper banget lah gitu. Padahal sebenarnya mungkin orang ini sudah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya membuat dia trauma kah, atau mungkin takut untuk merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita tidak bisa dengan kita mencoba untuk memposisikan diri di posisinya, itu bukan dengan kita memaksakan pengalaman kita, personal value kita ke orang itu, karena kita benar-benar berusaha untuk menempati posisi dia saat itu. Nah, hal ini berbeda dengan simpati, karena banyak ya orang yang masih menyebut empati, simpati itu kadang tertukar-tukar gitu, bahkan mungkin masih ada yang menganggap itu sama. Nah, kalau simpati itu sebenarnya bagaimana kita memiliki rasa peduli pada orang lain. Jadi ketika seseorang mengalami suatu kejadian atau musibah, kita menunjukkan kepedulian kita kepada orang itu. Kemudian ada juga harapan
kepada orang itu agar bisa lebih bahagia gitu, agar bisa segera sembuh dari luka-lukanya seperti itu. Jadi simpati ini tidak melibatkan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang. Jadi untuk teman-teman atau untuk kita semua, ketika ada orang lain yang sedang mengalami situasi tertentu, sebaiknya kita ya jangan langsung ngejudge tertentu atau memaksakan dia untuk mengikuti value kita sendiri gitu. Kita perlu untuk mengetahui dulu apa yang sudah pernah dirasakan dia sebelumnya. Kita perlu tahu posisi dia seperti apa sampai kita bisa merasakan mungkin bagaimana rasanya ketika kita menjadi dia gitu, sepenuhnya menjadi dia, bukan ada embel-embel kalau kita seperti apa. Jadi tidak ada yang salah apakah kita itu berempati atau bersimpati kepada orang lain, tapi hal yang penting untuk kita perhatikan adalah untuk mengetahui dulu bagaimana kondisi yang dihadapi orang tertentu sebelum kita memberikan penilaian atau judgement pada orang itu. Karena kan bisa kita tahu sekarang ini banyak banget ya kalau di sosial media atau di internet tuh netizen banyak banget yang bisa dengan mudahnya langsung memberikan judgement yang mungkin negatif atau tidak enak didengar pada orang lain. Padahal kita juga belum tahu gimana keadaan dia dan bagaimana kita kalau misalkan menempati posisi seperti dia itu. Baik, sekian episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kira-kira topik atau fenomena apa yang bisa kita bahas untuk episode berikutnya. Bye!